anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran kelas 5 yaitu tema 1 mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Dan subtema 3 yaitu mengenai lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 ini adalah pembelajaran tematik dipadukan antara bahasa Indonesia dengan IPA dalam satu tema. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa dapat menjelaskan ide pokok dalam teks. Kemudian kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai fungsi organ gerak dan cara memelihara organ gerak. Dan karakter yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Nah, di pembelajaran Ibu, selalu Ibu tekankan literasi terlebih dahulu. Apa itu literasi? Literasi adalah gerakan membaca dimanapun dan kapanpun. Nah, di sini di pembelajaran Ibu, akan Ibu berikan teks dan kalian harus membacanya, oke? Literasi dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Gerabah, Desa Banyumulek khas Pulau Lombok, sekarang Ibu tanya, ada berapa paragraf dari teks tersebut? Ya, benar, ada 3 paragraf. Apakah itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat di dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat ide pokok, di mana cara penulisannya menggunakan garis baru atau agak menjorok ke bagian dalam. Nah, paragraf dibentuk oleh 2 unsur. Yang pertama, kalimat utama yang berisi ide pokok. Dan yang kedua yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas disebut juga dengan kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Nah, kalimat utama biasanya bersifat umum, sedangkan kalimat penjelas bersifat khusus. Nah, barulah kita masuk pada ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, benar. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nah, ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Nah, oleh sebab itu, ide pokok sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, di manakah letak ide pokok? Ide pokok dapat terletak di awal paragraf. Nah, di sini disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian ide pokok juga dapat terletak di akhir paragraf. Disebut dengan paragraf induktif. Kemudian ada juga ide pokok yang menyebar merata di dalam sebuah paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Kemudian bagaimanakah cara kita menemukan ide pokok tersebut? Ya, yang pertama, bacalah teks tersebut dengan seksama dan menyeluruh, dan itu sudah kita lakukan di awal pembelajaran. Yang kedua, pahami teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utama. Setelah menemukan kalimat utama, barulah kalian dapat menentukan ide pokok. Nah, anak-anak, setelah kita tahu bagaimana cara menemukan ide pokok tersebut, apa manfaat menemukan ide pokok? Nah, manfaat dari menemukan ide pokok yaitu memudahkan kita untuk mengetahui inti atau masalah yang disampaikan oleh si penulis melalui teks yang ditulisnya. Nah, hari ini Ibu sudah menyiapkan contohnya. Perhatikan contohnya dengan seksama. Mari kita perhatikan contoh dari satu paragraf yang Ibu ambil di teks Gerabah di Desa Banyumulek, Kepulauan Lombok. Gerabah atau tembikar merupakan salah satu warisan budaya yang sangat tua persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang. Gerabah atau tembikar adalah barang pecah belah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah dijadikan alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia sejak dulu. Nah, dari satu paragraf ini, apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya?
Iya, kalimat utamanya adalah gerabah atau tembikar merupakan satu warisan budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang. Kalimat utama ini bersifat umum, ingat ya. Jadi, ide pokoknya ada di awal paragraf, dan ini merupakan paragraf deduktif. Kalimat utama sudah kita ketahui, kalimat ide pokoknya sudah kita ketahui, kemudian kita masuk pada kalimat penjelasnya. Dari paragraf ini bisa kita ketahui bahwa kalimat penjelasnya ada di barisan kedua dan ketiga, yaitu barisan keduanya. Gerabah atau tembikar adalah barang pecah belah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Jadi kalimat penjelas ini bersifat khusus karena dia sudah mendefinisikan gerabah ini. Kemudian yang kedua, gerabah dijadikan alat-alat yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia sejak dulu. Oke anak-anak, apakah kalian sudah memahami pembahasan kita mengenai ide pokok? Kalau kalian sudah memahami, kita lanjut ke IPA, ilmu pengetahuan alam. Apa hubungan gerabah dengan IPA? Tentu saja ada hubungannya. Nah, fungsi dari organ gerak adalah untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada si perajin gerabah. Mereka menggunakan organ gerak tangan dan kaki untuk membuat gerabah, di mana tangan digunakan untuk membuat gerabah, kemudian kaki juga digunakan untuk memutar tungku gerabah. Kemudian contoh yang lain lagi dari aktivitas manusia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, orang tua kita misalnya, mereka sedang memasak. Organ gerak apa yang digerakkan? Ya, organ gerak tangan. Kemudian adikmu sedang bermain sepeda. Organ gerak apa yang digerakkan? Organ gerak tangan dan kaki. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita tidak diberi oleh Tuhan organ gerak tangan dan kaki, apakah kita bisa melakukan berbagai aktivitas kita? Tentu tidak. Nah, karakter apa yang kamu bisa dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, karakter religius, yaitu selalu mensyukuri atas nikmat Tuhan yang sudah kita diberikan kepada kita. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari organ gerak, sekarang kita masuk pada bagaimanakah cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Yang pertama dapat kita lakukan itu memakan makanan bergizi seimbang. Yang kedua yaitu posisi tegak saat berdiri ataupun posisi yang benar ketika kita sedang tidur ataupun duduk. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah anak-anak, setelah kalian membahas materi yang sudah Ibu ajarkan, kita masuk pada nilai karakter yang ingin Ibu sampaikan dari pembahasan kita hari ini, yaitu pertama nilai religiusnya. Jadi Ibu harap kalian menjadi siswa yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Patuhilah orang tua dan bantu mereka. Nah, di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian tes sebagai bahan penilaian Ibu. Nah, sudah Ibu siapkan ada 5 soal. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.